Shalom Malahim. Mari kita akan mulai pada kita malam hari ini dengan kita nyanyikan ikrar kita Shema Israel. Shema Dengarlah hai umat pilihan Tuhan, dan ketahuilah bahwa Bapak Yahweh itu adalah Ehad, Bapak Yahweh itu Esa. Dengar sekali lagi, dengarlah hai umat pilihan Tuhan. Pujilah namanya, sembahlah Dia sampai selama-lamanya. Amin. Pujian nomor 65 dari buku kecil untuk kita masuki dalam pujian dan penyembahan pada malam hari. Haleluya. Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, ada kasih seperti kasih. Kembali dari atas, kasih sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kedua. Kembali dari atas, apapun sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh atas kasih, kemurahan dan lawatan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan. Dalam keadaan kami, kondisi kami seperti pada saat ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara kami, menolong kami, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami, sehingga malam hari ini kami dapat bersekutu, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mengharapkan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga Ruh Kudus itu menguasai ruangan ini, ruangan hati kami masing-masing ya Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa sisa dan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami pada malam hari, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Keluar dari ruangan ini, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang hadir ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami dapat memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Bapakku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih Bapakku, kasih Bapakku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah
Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinarama sangkarana haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, dipermuliakanlah Engkau. Narama sangkaya narayana masuk. Haleluya, haleluya. Ya lama sikina lama sangkara masuk. Kami memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh, kami menyembah-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la masih terima kasih ya Tuhan atas kehadiran bagi kemenangan, atas urapan-Mu ya Tuhan, atas kuasa Ruah Kodes yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita pujikan pujian nomor 66, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari harta Bapa, haleluya, kasih dari Bapa
dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hatiku. Oh, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari antara Bapa, tempat ini, mengalir kasih dari harta Bapa, Biarlah kasih-Mu ya Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami rasakan akan kasih-Mu itu ya Tuhan. Kami merasakan akan kemurahan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami boleh merasakan berkat-berkat berlimpah atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masing-masing kami pribadi lepas pribadi, mari kita mendekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kita hidup erat dengan Tuhan, supaya kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Naralaraya naraya narara, urala bara 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 wasikinaraya nama-nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirala bara ya narara, narala bara.
Rasakan kuasa Bapa Tuhan, rasakan kuasa Bapa turunlah, pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah, haleluya, rasakan kuasa Bapa turunlah, rasakan kuasa Bapa turunlah, pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah, rasakan kuasa surga turunlah, rasakan kuasa surga turunlah, pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa surga turunlah, haleluya. Kita akan pujian ini sekali lagi, kemudian nanti Ibu Yanti berdoa untuk renungan firman Tuhan, haleluya. Rasakan kuasa Bapa turunlah, rasakan kuasa Bapa turunlah, pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah, sekali lagi, rasakan kuasa surga turunlah, rasakan kuasa Bapa turunlah, pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa surga turunlah, rasakan kuasa surga Terpujilah engkau Tuhan, ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kembali lagi Tuhan, malam ini kami bersekutu bersama keluarga kami di ruangan ini Tuhan. Kau telah melawat kami Tuhan, memberkati kami, menolong kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan kekuatan yang Kau berikan setiap kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami pikiran kami yang terang, dan juga yang menyampaikan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau selalu menolong Tuhan di dalam pembacaan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami semuanya Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat di tempat ini Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan. Hanya Tuhan yang berikan Roh Kudus-Mu di sini Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Shalom Alahim. Kita jumpa kembali malam hari ini ya, dalam ibadah persekutuan PD GPSDE ya. Keinginan GPSDE. Malam hari ini kita masuk pada bacaan kita, yaitu kitab Imamat
Wahyikra. Kita masuk pada pasal yang ke-6. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian 5 ayat. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi kabar Elohim. Bapak Yahweh berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan melakukan pelanggaran terhadap Bapak Yahweh dengan berdusta terhadap sesamanya mengenai barang titipan atau barang milik bersama atau barang rampasan atau barang sesamanya yang ia tipu atau barang hilang yang telah ia temukan tetapi ia memungkirinya, bahkan bersumpah palsu atasnya, sehingga ia berdosa karena salah satu dari hal-hal tersebut, maka karena itu telah berbuat dosa dan bersalah, haruslah ia membayar kembali apa yang telah ia rampas dengan kekerasan, atau apa yang telah ia tipu, atau apa yang telah dititipkan kepadanya, atau apa yang telah ditemukan, bahkan segala sesuatu yang atasnya ia telah bersumpah palsu. Ia harus membayar kembali pokoknya dan menambahkan 1/5 bagian kepada orang yang berhak menerimanya dari persembahan penebus salahnya itu. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dan kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang dia perbuatnya sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat apu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa apu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. 14. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. 15. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. 16. Kemudian tepung sisanya haruslah dijadikan roti tidak beragi dan dimakan oleh Harun dan anak-anaknya di tempat kudus di pelataran kemah pertemuan. Itulah mereka harus memakannya. Roti yang dibakar itu tidak boleh beragi. Itulah bagian yang aku berikan kepada mereka dari setiap persembahan api-apian bagiku, suatu yang sangat kudus, sama seperti persembahan penghapus dosa dan persembahan penebus salah. Setiap laki-laki keturunan Harun haruslah melakukan
itulah yang menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi, berkenaan dengan persembahan api-apian bagi Bapa Yahweh. Setiap orang yang menjamahnya haruslah kudus. 19. Yahweh berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan keturunannya yang harus mereka persembahkan kepada Bapa Yahweh pada hari ia diurapi 1/10 eva tepung terbaik sebagai persembahan sajian terus menerus, separuh pada waktu pagi dan separuhnya lagi pada waktu petang. Haruslah ia diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam di antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. 24. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. 26. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. 29. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. 30. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita baca kitab Imamat ini, banyak peraturan-peraturan mungkin akan membuat saudara-saudara mumet ya kepalanya, karena banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati, yang harus ditekuni. Saking mumetnya malam hari ini, saya sengaja pakai ini ya, ketu ini ya, ketu. Ya biasanya kan agak saya tarik seperti ini, nah seperti ini. Tapi karena saya bukan orang Hebrew, ya suka-suka saya. Ini kan perangkat ibadah gitu ya. Selain untuk menutupi uban ya, tapi juga perlengkapan ibadah. Ini sifatnya nasional ya, universal, umum, tidak dimiliki oleh satu orang saja. Tapi ini kalau saya secara pribadi rasanya kok nyaman ketika saya beribadah, kemudian pakai ini. Pertama untuk nutupi uan nih wis putih, rambutnya sudah putih semua, uban juga rasanya nyaman gitu loh. Yang tadinya saya membaca Imamat ini mumet, sekarang tidak mumet karena pakai ini ya. Sampai kan ada dijual itu online topi ya, topi yang mirip-mirip seperti ini, itu berkhasiat untuk menyembuhkan sakit kepala gitu ya. Waktu itu saya sempat mau beli secara online tapi tidak kesampaian, akhirnya saya beli yang apa adanya ini. Ini pun sudah menghilangkan mumet ya. Kalau tanggal tua khususnya mumetnya itu saudara-saudara. Baiklah, kita tidak berbicara tentang ketu ini tadi, tapi kita kembali ke Dafar Elohim. Mari, apa yang kita temukan dari bacaan kita ini? Minimal setelah saya
baca secara cepat tadi, ada dua hal yang saya temukan dari bacaan ini. Yaitu pertama, kan kalau di Alkitab saya, bahasa Indonesia Lukas ini kan pasal yang ke-6 ini tidak ada judulnya. Betul, kalau yang di TB ada judulnya apa enggak? Tidak ada judulnya di pasal yang ke-6. Tidak ada juga ya. Nah, berarti artinya pasal yang ke-6 ini sambungan dari pasal yang ke-5 yang judulnya peraturan persembahan penebus salah. Tetapi saya secara pribadi ya, itu terserah. Kalau dari LAI, dari TB, dari kitab-kitab yang lainnya tidak memberi judul. Kalau saya secara pribadi di pasal yang ke-6 ini, pertama judulnya saya temukan itu tentang dusta, ya, tentang dusta. Itu perhatikan, tentang dusta ini ternyata. Dusta itu apa sih? Dusta itu bujui, menipu, ya, berbohong, berdusta. Itulah dusta, ya, berdusta. Terus kemudian yang kedua tetap di pasal yang ke-6 ini, di ayat yang ke-12, yaitu api pada mezbah itu haruslah tetap menyala. Api itu harus tetap menyala. Jadi yang pertama tadi apa? Tentang dusta. Dan yang kedua, api itu harus tetap menyala. Coba kita perhatikan satu persatu. Kenapa saya beri judul dusta ini? Jelas sekali di ayat ini ya, di ayat yang pertama dalam pasal yang ke-6 ini, pertama dan kedua, Bapak Yahweh berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan melakukan pelanggaran terhadap Bapak Yahweh dengan berdusta terhadap sesamanya. Berdusta artinya apa? Berdusta tidak boleh, berbohong itu tidak boleh. Terhadap sesama loh ini ya, terhadap sesama itu tidak boleh. Ini dirinci mengenai titipan barang, terus menemukan barang, ya, terus apalagi barang yang hilang, saudara menemukan. Kalau saudara menemukan barang yang hilang dan tahu itu siapa pemiliknya, ya kembalikan kepada pemiliknya. Jangan minta tebusan. Ya, saya pernah menemukan HP, lumayan mahal kelihatannya HP ini. Waktu itu, tapi sekarang kan canggih ya, itu bisa dilacak posisi HP yang hilang ini, posisinya ada di mana itu. Anak itu tiba-tiba bisa ketemu, sengaja nggak saya matikan memang HP-nya itu. Begitu dia telepon saya, mungkin dari GPS atau dari HP-nya yang canggih tersebut, tiba-tiba tahu posisi HP tersebut di mana. Ya sudah, saya kembalikan. Memang sengaja saya kepingin kembalikan. Pagi-pagi itu masih subuh, ya, karena ini buru-buru, terus HP-nya terjatuh. Kebetulan saya posisi di belakang dia, terus saya ambil, dia sudah bablas sudah. Kemudian tidak berapa lama